Lebih enak obrolin bola. Nah, ini kembali tentang pertanyaan tadi ya. Ini kan sebelum terjadi, dan kemarin sudah beberapa pengalaman di klub seperti itu ya. Nah, kembali yang paling sulit di mana nanti dengan penjelasan seperti ini? Apakah lebih pada rutinitas, pengenalan ke pemain, atau ada hal lain, Bang? Ya, di awal itu memang harus kita dudukkan bareng. Oke. Kita kasih edukasi kelas. Setelah kita kasih edukasi kelas, pemain, pelatih, official sama satu visi, satu tujuan, satu kata untuk melakukan ini semua. Kemudian setelah dijalani, kita akan membentuk suatu habitual. Kita membentuk suatu rutinitas, adaptasi kebiasaan baru. 2-3 hari semua bisa berjalan bagus. Nah, tadi jangan lupa equipmentnya, alat-alatnya juga harus rutin di stok. Contohnya, ini biasanya kamar setiap hari disemprot. Ini kok habis desinfektannya. Jangan sampai kemudian nunggu 2-3 hari. Kemudian akan jadi, males nih, nggak apa-apa berarti aman. Jangan. Setiap hari rutin. Kemudian desinfektan. Ini harusnya dikasih nih. Sebelum masuk bis dikasih, kok nggak ada. Dikiranya, berarti nggak apa-apa, aman. Jangan sampai ini putus. Kemudian juga tempat sabun. Jangan sampai habis nunggu 1-2 hari baru kasih. Kalau bisa tetap harus ada, karena beberapa penelitian membuktikan ketika kita menyuruh, kita mengedukasi, tetapi kemudian equipmentnya ini tidak memenuhi, ini tidak berhasil. Oke, jadi kembali pada kebiasaan dan disiplin ya. Dibiasakan. Dengan situasi yang ada, yakin itu bisa dijalankan, Dok? Sangat yakin sekali. Oke. Sangat yakin sekali. Nah, Dok, tim itu kalau dalam situasi normal ya kan dua pemain satu kamar ya. Jadi rata-rata kebetulan saya dulu pernah di klub juga gitu kan. Jadi kalau away 17 kamar plus minus yang dibutuhkan. Nah, dalam situasi seperti ini kan satu pemain satu kamar. Idealnya seperti itu ya. Iya. Dengan situasi saat ini yang katakanlah pandemi kan harus penghematan semuanya. Lebih penting mana, Dok? Jadi begini. Ya. Ketika protokol kesehatannya berjalan, makanya ini dokter tim ini tugasnya berat. Lebih berat dari situasi lebih berat dari normal. Karena tapi gaji sama, Bang ya? Nah, itu kita harapkan. Kemarin katanya ada penambahan lah sekali. Oke. Ini berat. Ini dokter timnya berat. Ini dokternya berat. Kenapa dia harus lebih cerewet lagi? Dia harus kontrolnya lebih teliti lagi. Ya memang mau ndak mau ini di satu tim mungkin satu kamar berdua. Tidak bisa, mungkin ya. Harus satu ya? Harus satu, mungkin nggak bisa lagi. Dok, nggak ada tempat lagi, Dok. Mesnya hanya sekian. Nah, ini kan juga harus kita perhatikan. Yang jelas adalah pemeriksaan berkala harus jalan. Kemudian habitual tadi, adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatannya jalan. Kalau itu jalan, ini aman. Seperti di PSIS. Mohon maaf, PSIS itu satu kamarnya diisi 2 orang. Saya pernah bilang, sampai sekarang masih. Terus kemudian saya bilang nggak bisa, Pak, kita carikan tempat gimana biar satu-satu. Susah, Dok. Wah, ini kan jadi PR waktu itu kan. Gimana ya? Kalau ada yang kepapar pasti repotnya jadi klaster. Tapi telah kita buktikan dengan protokol kesehatan yang ketat, kesadaran teman-teman bagus, pemain, pelatih, official, manajemen bagus, kita cek berkala. Saya minta, tapi syaratnya saya harus minta cek berkala, PCR swab test, 14 hari sekali harus dicek. Kita lakukan periodik, ya, hasilnya negatif. Atau mungkin juga dipengaruhi kondisi kamar yang mungkin banyak jendela. Harus. Jadi begini, sirkulasi itu harus bagus. Seperti halnya contohnya, jangan sering ditutup. Kalau bisa jangan pakai AC dulu, dibuka, ya. Terus kemudian tidak boleh sendal, sepatu tuh masuk ruangan. Harus dikasih di luar. Kita tata. Kalau dulu kan masih banyak dimasuk. Nggak boleh. Walaupun hanya kamu cangking dijinjing kemudian dikasih, nggak boleh. Tidak boleh ada sepatu, sandal harus di luar. Nggak boleh masuk. Terus kemudian cucian dan sebagainya tempatnya harus di luar. Terus kemudian saat makan, piring, sendok itu milikmu sendiri. Nggak boleh ganti-gantian. Kita sarankan untuk nyuci sendiri. Nah, aman. Kemarin sebenarnya beberapa tim sudah berkumpul di Jogja kan, Dok? Ya, di luar dugaan memang harus tertunda. Dan saya juga melihat waktu itu sudah disediakan 30 kamar dalam satu tim ya. Artinya satu pemain satu kamar. Nah, ini kita tanya manusiawi aja, Dok. Kan pemain kalau istrinya datang gimana? Itu kan mereka juga pasti kangen istri semuanya. Ya pacaran ada juga keluarga lah. Nah, ini gimana? Kan
mereka nggak tahu, kita nggak tahu kan situasi mereka sebelum berangkat, untuk ketemu. Betul. Kita, kalau saya sendiri menyarankan ke tim ya, mari kita berkorban. Kalau kamu pengen perekonomianmu tetap berlanjut, kamu tahan hal seperti ini. Berkorban selama 6 bulan dok? Paling tidak. Jadi begini, ada beberapa tim yang melakukan ini, melakukan peraturan. Kalau kamu pengen berkumpul dengan keluarga, kemudian kamu balik lagi, kamu harus tes sendiri. Oh ya, oke. Ya, kalau kamu tesnya dinyatakan negatif, oke silahkan. Kalau kamu positif ya enggak boleh. Ada beberapa tim seperti itu melakukan. Ya. Ya, kalau tempat kami seperti itu, kamu mau kemana ini harus ketat sekali. Nah, peraturan seperti ini kan lebih ke sebenarnya mengatur ke privasi mereka kan, tidak ada kaitannya dengan kompetisi gitu. Tidak kan. Ada. Seperti ini dikondisikan dengan dokter tim di tim lain atau internal gitu bang? Ya, karena kan pasti namanya lifestyle pemula kan sama dong ini. Iya betul. Ya. Kita kondisikan ini bincang-bincang di grup ya, bagaimana penanganan di klub kamu masing-masing. Kita kemudian ada yang sharing, tanya memang bagaimana masalahnya nanti. Yeah. Oh saya ketemu seperti ini, solusinya seperti apa? Seperti ini. Oh iya masuk. Nah dari hasil diskusi tadi, kemudian kita bawa ke klub. Kita bicara dengan manajemen dan dengan pelatih, bagus. Bisa kita terapkan. Nah ini mana yang bisa diterapkan, mana yang tidak. Nah yang terpenting adalah sebenarnya protokol kesehatannya harus jalan, tracingnya harus jalan, kemudian pengecekan berkalanya harus jalan. Dan itu harus dikomunikasikan ya. Harus dikomunikasikan. Dan kita harus siap ketika nanti ada yang terpapar, nggak usah takut, isolasi. Seperti apa tempat isolasinya kita siapkan. Sampai kalau saya membuat peraturan yang batuk pilek, isolasi sebentar. Batuk pilek isolasi sebentar sampai kita awasi ini hanya batuk pilek biasa atau COVID. Seperti itu. Nah, kenapa saya tadi tanya seperti itu? Karena memang kebetulan ada beberapa teman media di Jogja yang melihat ketika beberapa pemain yang kebetulan akan bermain di Jogja, klubnya ya, itu sudah bersiap mengontrak rumah di sana untuk keluarga. Tapi ya terlepas gagal, tapi setidaknya itu kan menjadi satu fenomena yang menarik. Bagaimana nanti mereka berkomunikasi dengan keluarga sementara di klub, di hotel punya peraturan yang sangat ketat tapi tiba-tiba longgar. Nah, ini tanggung jawab siapa? Gimana solusinya itu? Jadi begini. Perbincangan sangat ini ya. Sebenarnya begini, ketika kamu mau pulang ke rumah, ya sudah, kamu pulang, kamu nggak boleh main keluar, sama aja itu jadikanlah rumahmu hotel kamu. Ya, jadikanlah itu hotel kamu. Sama seperti ini di hotel, Dok, saya mau beli alat sabun mandi, gosok gigi dan sebagainya, saya harus keluar ke toko. Sama aja kan dia belanja. Berarti kan protokol kesehatan juga harus jalan. Bagaimana kamu dari hotel mau belanja? Sama kalau kamu mau pulang ke rumah, sudah sewa rumah, kalau mungkin di mes ya, tinggal di mes, ada keluarga. Syaratnya sama, mes kamu, rumah kamu. Perlakuan di mes, apa yang dilakukan di mes, teman-teman ini kamu lakukan di rumah. Kamu harus profesional. Syaratnya seperti itu. Kalau kamu kemudian sama keluarga jalan-jalan dan sebagainya, berarti kamu sudah tidak mengindahkan protokol kita. Kalau sampai kita melihat hal seperti itu, ya sudah, kamu akan diberikan kebijakan atau sanksi. Jadi kalau mau di rumah, bikin pernyataan hitam di atas putih, akan menepati sekian aturannya, sesuai mengkondisikan gitu kan. Ini peraturan di mes seperti ini, ya peraturan mes ini yang berlaku di rumah masing-masing. Itu namanya adalah aplikasi protokol kesehatan. Jadi saya bilang tadi awal, aplikasi protokol kesehatan tidak hanya 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, tidak hanya itu, tetapi aplikasi yang lain ya, itu yang harus diterapkan. Kamu mau di mana? Dok, saya mau berangkat dari rumah ke stadion langsung aja, contohnya begitu. Dan pasti ada itu kan? Pasti ada kan? Pasti ada. Kita nggak usah khawatir. Berarti kamu naik kendaraan sama ketika teman-teman naik bis ke stadion. Apa berlakukannya seperti ini? Ya udah, kamu kendaraanmu adalah bismu itu. Ya itu, kamu nggak boleh pakai angkutan umum, bis nggak boleh. Kamu pakai itu. Dari rumah stadion nggak boleh foto-foto dan sebagainya, sama. Jadi begitu alurnya, nggak boleh mampir, nggak boleh kemana. Sama teman-teman dari stadion naik bis juga langsung ke mes, nggak ada mampir. Kamu sama, kamu pakai mobil sendiri, nggak boleh mampir, langsung masuk rumah. Nah, jadi aplikasi seperti apa ini yang harus kita terapkan.
Nah, itu kan dari sisi pelaku ya, tidak pelaku dari sisi pemain. Tapi ada pelaku lain yang selama ini saya yakin publik juga pengen tahu, ya. Apalagi terkait protokol kesehatan. Sempat ada pertanyaan bagaimana sih situasi sebelum pertandingan. Dalam hal ini adalah kesiapan dan perlengkapan dalam stadion ya. Kalau dulu kan ketika masuk ruang ganti bebas, semua bisa keluar masuk selama punya ID card gitu kan. Nah, di protokol yang dibuat ini, apakah itu masih berlaku? Kan kalau kita melihat gantungan baju segala macam sangat berdekatan. Nah, di protokol ini karena pasti yang masuk sudah steril ya. Steril ya. Dianggap biasa seperti biasa atau harus ada satu yang harus kembali diikuti rule-nya. Ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan. Contohnya kalau dulu kan masih ada tamu undangan yang boleh masuk. Sekarang tidak sama sekali. Yang boleh masuk adalah tamu undangan ini banyak loh. Ini banyak sih. Banyak sekali. Nah ini nggak boleh sama sekali. Karena apa? Karena dari depan kan sudah yang bisa masuk ring 1 ya hanya itu aja. Jadi yang hanya dimasuk di ruang ganti adalah apa yang masuk ada di bench. Kemudian tuh masuk di ruang ganti cuma dia aja. Kemudian jangan banyak melakukan kegiatan sorak-sorak bergembira. Hentikan dulu. Yang boleh bicara hanya si pelatih. Ya, pemain-pemain mungkin dia terengap-engap ya panas, lah, mungkin bisa sedikit turunkan masker nanti di situ bersih. Tapi kalau pemain pengganti cadangan dan sebagainya gunakan masker. Dokter tim, measure, visio, coach yang di situ tidak banyak berbicara gunakan masker. Jadi mempersempit ruang gerak tidak pakai masker. Ya, mempersempit ruang gerak tidak pakai masker, mempersempit orang berkerumun dengan jaga jarak. Sama yang tadi saya bilang, kapan kamu harus melepas masker? Ketika turun di lapangan. Kapan kamu harus menjaga jarak? Ya, jaga jarak sebelum kamu masuk ke lapangan. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan meminimalisir pelanggaran protokol kesehatan dalam tanda kutip, kita meminimalisir itu. Nah, kebiasaan di kita loh. Ketika ada satu pertandingan pasti pemain mandi atau ke sauna atau yang berkaitan dengan pengembalian kondisi gitu kan. Dalam situasi seperti ini rekomen nggak itu? Ya, kalau saya begini, lebih baik gunakan yang tidak bercampur dengan orang. Tempat fitness contohnya paling mudah. Kan di hotel kan ada. Kamu mau pakai tempat fitness, pastikan dulu di sana nggak ada orang pakai di booking. Kalau mau ya, semprot dulu alat-alatnya, kamu pakai. Tapi kalau banyak orang jangan, karena kita steril, mereka nggak tahu. Nggak steril mungkin dalam tanda kutip. Terus kemudian sauna. Kalau mau sauna, bisa nggak di booking tempatnya? Kalau banyak orang percuma, kamu steril, mereka nggak steril. Kalau memang bisa di booking boleh. Kalau enggak, sekarang ya sudah rendam es saja sendiri. Nah, tapi kebiasaan paling biasa kan pemain tuh mandi dong, meskipun pakai shower. Itu sudah one by one loh ya. Iya. Disarankan nggak itu? Atau cukup jadi begini, balik ke hotel mandi di hotel? Ya, kalau saya memang boleh kok kamu mau mandi di ruang ganti boleh, asalkan kalau dulu kan mandi barengan, nggak boleh satu-satu, selesai baru. Karena kan memang kotor harus segera dibersihkan. Mandi pakai sabun, karena jenis virus ini dia sebenarnya lemah kalau kena sabun. Ya, ibaratnya kalau almarhum Deddy Kempot ini ambiar. Dia ini kena sampo, kena sabun, sudah itu yang kita harapkan kamu bersih, kamu ganti baju, kita pulang. Itu lebih safety lagi, tapi ingat satu shower jangan digunakan untuk bersama-sama. Ya, apa-apa, kamu mau mandi kita tunggu setelah selesai semua balik. Berapa menit silangnya harusnya dok? Kalau itu kan semua kan pasti air mengalir. Iya, air mengalir, pakai sampo, pakai sabun, ya kan, asal sudah bilas bersih cukup. Sebenarnya sifat virus itu gimana sih dok? Ketika kena air mati atau gimana? Iya, dia kan dindingnya dari lemak. Nah, lemak itu kalau kita contohnya mungkin cuci piring. Ada lemak dikasih sabun. Ya, seperti itu sama. Dia kalau cuma hancur, air belum hancur. Sehingga kenapa disarankan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer? Karena kalau sabun dihancur, kalau sanitizer dia basisnya alkohol dihancur. Nah, itu untuk memutus seperti itu. Iya. Sempat teman saya itu ya ngobrol, kemudian dia bukan dokter sih, tapi suka dengan hal medis. Katanya virus COVID-19 ini ada yang nakal, ada yang enggak, ada yang mudah dijinakkan. Emang ada seperti itu loh? Kalau masalah nakal atau enggak, ini kan kita nggak tahu ya. Jadi intinya sebenarnya virus ini itu mudah sekali rapuh.
mudah sekali rapuh. Mudah sekali Oke, rapuh. ini teman-teman Libers yang harus tahu nih, mudah sekali rapuh. Selama kita tadi sering cuci tangan itu maksudnya seperti itu. Karena begini, yang sering iya, bersentuhan iya. kan tangan. Iya. Oke, virus pasti banyak dibanding di muka dan sebagainya, Betul. di kaki ya. Udah kasih sabun, dia hancur. Sanitizer yang setiap hari mungkin kita bawa di saku, karena kita nggak menemukan sabun kasih itu hancur. Jadi logikanya seperti itu ya? Sebenarnya itu kita main di situ bukan aja. mana yang penting sanitizer atau sabun, bukan itu ya, tapi lebih pada proses untuk bersihkan. Prosesnya. Iya, tapi kalau hanya air, ya air itu kan netral ya, jadi dia nggak bisa menghancurkan virus. Sebenarnya di situ. Jadi kita sebenarnya mudah. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Kita itu sebenarnya tahu kok kelemahan musuh itu di mana. Jadi mainkan saja di situ. Jadi semua mudah dijinakkan ya? Semua bukan bermaksud untuk menyebalkan, tapi bukan. Itu yang membuat kita akan lebih apa ya namanya, berdamai dengan virus sebenarnya di situ. Kita tahu kelemahan musuh. Kita serang dari situ. Ini yang harus diketahui, bukan hanya pebola tapi publik. Karena ini yang membuat angka itu mungkin jebol. Contohnya kita mau pergi ke pasar dan boleh kamu ke pasar. Masker jangan pernah dilepas dari pasar. Setelah kamu kerumunan ke rumah, lepas baju semuanya, rendam di air, di deterjen. Nah, itu sudah kena sabun dia akan hancur. Sudah kamu kemudian mandi, bersih sabun, sampo, selesai. Memutusnya dengan cara seperti itu. Nah, kalau melihat intinya lebih banyak ke mencuci tangan ya. Dan kita kembalikan ke ekosistem bola. Klub biasanya makan selalu bareng. Kembali ini pentingnya cuci tangan. Tapi dengan kondisi seperti kebiasaan, cara berdekatan segala macam, yakin dok itu bisa diterapkan? Sangat bisa sekali. Seperti ini contohnya. Kita tidak bisa memungkiri, tempat makan kita kecil, harus jaga jarak. Caranya mudah kok. Kalau saya menyarankan di tim, kamu ambil makan, boleh makan di kamar. Mau makan di tempat karena tempatnya sempit, kamu jaga jarak 1 meter minimal. Kalau di situ kamu harus berkerumun, bawa masuk ke kamar boleh. Kan mengurangi kerumunan. Mudah sekali. Ataupun kalau tim harus makan di hotel contohnya. Kalau pagi mau nggak mau harus ikut bareng-bareng dong, breakfast. Pagi dan malam dong. Pagi malam. Iya kan? Pagi. Caranya mudah. Pakai ini aja, pembatasan jam. Contohnya, kalau pagi memang nggak bisa harus bareng-bareng, nggak bisa harus sendiri begitu. Ambil, cari tempat makan yang di outdoor. Karena di outdoor lebih aman. Nah, di outdoor lebih aman. Setelah selesai, jangan bincang-bincang di situ, pulang masuk kamar. Jadi makan, karena sekarang kalau kita melihat tim kan semuanya akan sama nih. Semuanya di hotel. Sarannya di outdoor ya. Outdoor caranya, cari outdoor. Semua dokter tim udah tahu dong ya. Semua dokter tim latar sudah tahu. Lebih aman di luar. Iya, saya sering kalau di hotel cari yang dekat swimming pool, baru makan. Lebih aman. Kalau enggak sekalian bawa, enggak banyak masuk di luar, makan habiskan selesai. Terus kalau pembatasan makan, memang ada beberapa dokter tim yang pakainya model di pack. Di pack aja, nanti ambil bawa ke kamar. Kalau memang dia sudah sesuai kenyang. Tapi kalau belum, kalau makan siang sama malam kan bisa request tempat sendiri. Nah, di tempat sendiri kalau tempatnya bisa 1 meter sampai satu kali makan boleh. Ataupun kalau enggak di waspadai dengan cara 10 orang dulu turun, kira-kira waktu 15-30 menit dibikin shift itu ya? Shift itu bisa mengurangi kerumunan. Aplikasinya banyak sekali. Nah, sampai hal detail makan pun sebenarnya sudah diatur nah ini dok, yang mungkin teman-teman Delivers dimanapun berada pasti ini yang belum banyak yang tahu ya, karena praktis bagaimana protokol itu detail lebih banyak baru diumumkan, baru diinformasikan di level klub. Sementara di level klub pun juga lebih banyak komunikasinya dengan pelaku yang di dalam. Artinya dalam hal ini publik belum banyak yang tahu. Sementara teman-teman media juga belum banyak yang menginformasikan. Dianggapnya masih sama. Padahal ada. Jadi teman-teman Libers tidak perlu mafhum dengan situasi karena sudah dipersiapkan secara keseluruhan. Nah dok, ada teori yang menyebutkan bahwa happy itu masuk menjadi bagian imunitas. Artinya itu sangat membantu kekebalan tubuh dan persiapan secara itu benar? Ya, memang betul ya. Ketika kita senang,
kita ikhlas, ya, kita positive thinking, ya, itu ada hormon tertentu dalam tubuh itu membuat kita rileks, membuat kita senang, imunitas meningkat, itu ada pengaruhnya. Jadi ketika orang panik, ya, stres mental, health-nya terganggu, ya imunitasnya bisa turun. Dan itu berlaku umum ya, bukan hanya olahragawan. Itu umum. Makanya kenapa ketika kita pengen terbebas dari virus pandemi ini, yang sering kita tekankan, jangan takut, jangan panik. Jangan takut, jangan panik. Ini sebenarnya syarat makna ya, artinya itu ya? Iya, sampai ke situ. Jangan takut, jangan panik. Yang penting waspada, karena kita sudah tahu musuh itu lemahnya seperti apa. Silahkan lakukan masing-masing aplikasinya. Sama kemarin saya punya saudara, dia sangat takut sekali. Mau keluar kota takut. Sudah kena atau belum kena? Belum. Dia takut karena mendengar berita seperti itu dan melihat saya, loh kamu itu kok sering pergi keluar kota dan sebagainya. Saya bilang yang penting aplikasi protokol kesehatannya jalan. Nah, kemudian dia sendiri ditugaskan keluar kota. Nah, saya beri tipsnya bagaimana? Seperti ini. Dia jalani. Ya, sebelum berangkat dia swab test, hasil negatif. Kemudian dia jalani tadi tips yang saya berikan. Dia pulang lagi. Selama berapa hari? Dia hanya kurang lebih sekitar tidak sampai seminggu. Hasilnya sama? Hasilnya dia swab test lagi karena nggak percaya apa yang saya ngomong. Coba kamu cek lagi. Di tes negatif ya. Sekarang udah ketawa-ketawa, senang. Seperti itulah aplikasinya. Jadi itu juga berlaku dengan pembola juga kan? Itu ya. Tapi kan pembola ngeluh sekarang gaji 25%. Tapi bukan sampai jauh itu ya. Jadi lu merasakan juga. Ya, yang penting kalau pengen jalan walaupun hanya sedikit, yang penting disyukuri. Bersyukur itu paling penting. Siap. Saya sepakat dengan itu. Nah, ini pernah nggak berhubungan dengan tim medis lain dalam artian di luar negeri ya? Sebenarnya kalau kita bandingkan di ASEAN ini, cuma kita yang belum bergulir. Mereka tuh sebenarnya seperti apa sih, Dok? Apakah mereka selonggar kita, seketat kita, atau seperti apa? Kan pasti ada komparasinya kan? Jadi sebenarnya protokol kesehatan dimanapun sama. Ya, aplikasinya sama kok. Mungkin dokter hanya punya modifikasi yang berbeda terkait dengan mungkin fasilitas yang ada di mes, fasilitas di hotel, hanya memainkan memainkan modifikasinya aja. Tetapi semua literatur yang saya baca, baik dari FIFA, AFC, dari Qatar kemarin itu semuanya sama. Nah, ini kan kejadian yang pertama kali kita temui. Di luar negeri sama ditemui juga pertama. Di Indonesia juga sama. Tergantung bagaimana kita menerapkannya, modifikasinya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Setelah dijalani mereka juga fine-fine aja, walaupun mungkin mohon maaf negara lain tingkat COVID-nya lebih tinggi daripada kita. Karena mereka lebih tinggi. Mereka berani menerapkan protokol kesehatannya, modifikasinya dalam tanda kutip eksperimentalnya dia berani. Hasilnya oke. Karena apa? Ya sudah, tanpa penonton ring 1 seperti ini, makan seperti ini diterapkan, hasilnya oke. Mungkin yang terkena, mohon maaf ya analisa saya karena mungkin kan habis liburan, masa libur terkena. Ini kan case-nya lain. Betul. Yang beberapa hari yang lalu saya membaca di kolom media televisi bahwasanya Federasi Sepak Bola Malaysia tahun depan mungkin dia akan memberlakukan boleh dengan penonton di tribun karena mereka meneliti bahwasanya belum ada klaster di sepak bola. Mereka teliti dan mereka kemungkinan tahun depan akan memberlakukan ada supporter. Nah itu yang sampai segitu. Kenapa? Berani. Ayo ini kasus yang sama-sama didapati di negara lain. Bagaimana? Analisa yang sama untuk Premier League ya, Inggris ya? Iya, yang betul. Sudah dibuka meskipun beberapa ya. Nah itu dia. Karena seperti ini. Berarti orang yang nonton harus punya syarat seperti ini. Kan ada syaratnya. Tidak mungkin semua langsung dalam tanda kutip lost doll gitu kan, tidak mungkin, pasti ada syarat yang perlu. Jadi dokter setuju bahwa sepak bola menjadi bagian dari kampanye untuk beradaptasi dengan new normal. Oh iya, saya sangat percaya ini bisa dikampanyekan lewat sepak bola. Kuncinya berani ya. Kuncinya harus berani. Tapi dengan hitung-hitungan tadi, protokol kesehatan harus jalan. Ya, jangan takut, jangan panik, tetap waspada. Kita tahu kelemahan musuh. Kita tahu kelemahan musuh. Kita tahu kelemahan musuh. Itu kuat hari ini, kita tahu kelemahan musuh. Mantap sekali. Dok, ini kan sudah ada kerjasama gitu kan, PSSI, LIB, dan Satgas COVID-19 PB ya. Kerjasama dan koordinasi ini nanti akan seperti apa, Dok? Ini kan baru di atas kertas ya. Nah,
kira-kira pada saat pelaksanaan liga nanti, Liga 1, Liga 2 seperti apa komitmen? Ini harus selalu kita bangun. Komunikasi harus selalu kita bangun dari hari ke hari, dari menit ke menit, detik ke detik. Ini harus kita bangun terus. Kita yakinkan. Rekomendasi kan sudah turun ini. Ya. Ya, dari Satgas Covid sudah turun. Karena izin belum turun tapi. Iya, izin belum. Itu bukan lagi. Itu protokol keamanan, protokol kesehatan. Siap. Oke, ya. Kita memastikan protokol kesehatan kita seperti ini loh. Benteng-bentengnya seperti ini. Titik-titik mana yang akan menjadi kelemahan, mari kita perbaiki. Tapi ini kita siapkan sedini mungkin, serapi mungkin, serapat mungkin. Tinggal nanti aplikasi di lapangan. Kita butuh nanti waktu untuk seperti gladi bersih. Biar melihat, ayo coba dilihat. Karena sebelum ini memang saya sendiri di garasi siswa saya praktekkan dan bisa 1 hari membutuhkan adaptasi, besok sudah bisa. Kemudian, besok kita praktekkan di sini. Kita butuh gladi bersih. Kenapa itu nggak diinfokan ke teman-teman media dong? Yang di uji coba, semua kemarin ke siswa, kan ini gaungnya kurang nih. Kenapa itu? Kemarin sudah saya share juga nih di Instagram saya, share di beberapa lebih bagus mengundang teman media. Lebih bagus, iya. Beliau-beliau akan tahu gitu. Iya, betul. Saya ada beberapa video-video, video-video yang kita dokumentasikan, kemudian laporan itu sudah kita bikin serapi mungkin, dan itu persiapan saya. Kalau suatu saat ini diminta, ditunjukkan, saya sudah siap. Sekarang pun saya sudah siap, karena kita sudah share ke beberapa teman-teman, ke beberapa pengurus Kemendikbud. Waktu itu kan acara dari Kementerian Pendidikan. Kita share, bahkan Bapak Menteri Nadiem Makarim pun sudah menyatakan terima kasih, ini bisa berjalan sesuai dengan statuta FIFA, kemudian protokol medis dengan hasil yang sangat bagus. Ini sehingga tidak menjadi klaster. Di bidang olahraga. Seorang Menteri Pendidikan pun sudah menyatakan saya punya rekamannya masih, dan itu pun diputar saat kita closing ceremony. Jadi kalau tinjauan dari kesehatan tidak ada alasan yang membuat liga tidak berjalan ya? Iya, menurut saya seperti itu, karena sudah kita mempraktekkan, ini ada faktanya kita praktekkan. Bahkan kita membantu loh untuk pihak hotel. Kenapa? Membantu hotel justru lebih steril. Ya kan, kita tak menjadi tamu yang baik. Betul. Ya kan? Sebelumnya hotel tidak tahu soal itu. Tidak tahu soal itu. Kita menjadi tamu yang baik, tamu mau masuk sudah di steril sendiri dari pemeriksaan tadi. Kemudian protokol untuk steril desinfektan kamar seperti apa dan sebagainya, kita justru menjadi tamu yang baik. Dan satu lagi yang penting dong, musuh sudah diketahui. Kita tahu kelemahan musuh. Dan lagi soal ini dok, protokol kesehatan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa banyak hal yang harus dikerjakan. Sekali lagi harus ditekankan kemungkinan yang paling sulit untuk diterapkan ke pemain dok, karena ibarat panggungnya, pemain ini kan aktor-aktornya dok. Betul. Di sisi mana nanti dok? Ini kita lama loh, kemungkinan lanjut ke sekitar 6 bulan kan. Betul. Dan kebiasaan ya kita tahu pemain bola itu kalau ada rutinitas yang tidak ada kaitannya dengan bola dan itu akan monoton, mereka akan jenuh. Tantangan seperti itu gimana nantinya? Tantangannya adalah konsistensi kita menegakkan protokol kesehatan. Konsistensi. Kenapa? Karena mungkin 14 hari aman, katakanlah kita masih pakai 14 hari katakanlah aman, tidak ada yang kena. Saya kemarin seperti ini aman. Kemudian lengah. Nah, kelengahan itu menjadikan kita lemah kepada musuh yang kita ketahui kelemahannya. Kita tahu kelemahan musuh, tapi ketika kita lengah, musuh melihat kita itu kelemahan kita. Nah, itu yang harus selalu ditekankan pada dokter tim itu memang tugasnya tambah berat. Official manajemen harus selalu mengingatkan, ayo terus kita harus berjuang sampai kurang lebih 6 bulan ini. Jangan sampai putus. Kecuali memang nanti sudah mungkin divaksin dan sebagainya agak sedikit lega ya. Tapi kan kita perkiraan kita, katakanlah kita belum dapat vaksin di saat kompetisi berjalan. Kita berpikir seperti itu dulu. Baru nanti setelah mungkin ada vaksin, ya mungkin sedikit kita terobati ya. Kita agak lega ya. Tapi kita sekarang berpikir bahwasanya vaksin belum disuntikkan sampai mungkin liga ini berjalan. Kita berpikir pahitnya ke situ dulu. Menarik soal vaksin dong. Kemarin Presiden berstatement bahwa semua harus vaksin dan wajib gitu kan. Nah,
tim sampean kemarin bikin semua aturan di dalam dengan perhitungan swab test selama 14 hari atau sekarang rapid antigen itu kan. Ketika nanti, dan mudah-mudahan ini juga sudah terrealisasi sebelum kompetisi, pemain sudah divaksin, berubah nggak peraturan ini? Ya, peraturan akan bisa berubah atau tidak ini dinamis. Karena seperti contoh seperti ini, peraturan Kementerian Kesehatan tentang isolasi, tentang penyakit dikatakan konfirmasi, dulu ada OTG, orang tidak bergejala, dan sebagainya, ini dalam 5 bulan berubah 5 kali. Iya, saya mengikuti tiap bulan aja, beda aja sudah. Maaf, di grup dokter aja udah rame untuk memahami sampai detail seperti apa ini. Contohnya 5 bulan berubah itu apa? Setiap bulan spesifikasi OTG itu atau gimana? Iya, contohnya ini sekarang OTG, besok nggak ada lagi. Besok sebelumnya nanti isolasi sekian hari. Ini sekarang cuma 10 hari, nggak usah dites. 14 hari nggak usah dites. Ini berubah terus sehingga kita mengikutinya ini kan harus ikut terus. Kalau kita nggak ikut dari awal nggak ngerti perkembangan. Sehingga dari basic inilah kemudian kita wujudkan di workshop protokol kesehatan seperti ini, karena ketika kita bicara, kita tidak mengikuti dari awal, kita bisa diprotes sama teman-teman dokter yang lainnya. Loh kok seperti itu? Bukankah seperti ini? Kalau kita nggak mengikuti dari awal, udah kita yang membuat kebijakan bisa diprotes. Definisi vaksin seperti apa sih dok? Apakah kan ada pemberitaan nih bahwa selama 2 tahun aman gitu kan? Apakah benar seperti itu atau hanya tentatif hitungan jadi bulan? Karena virus ini kan virus yang baru ya sekarang kita ketahui ya, dan belum ada vaksin waktu itu kan. Nah nanti ini vaksin ini kan berusaha membentuk, ketika disuntikkan ke tubuh kita akan membentuk suatu antibodi pertahanan tubuh. Ya, jadi itu kan vaksin virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan masuk dengan tujuan tubuh kita membuat antibodi. Sehingga nanti kalau ada paparan virus yang disuntikkan tadi, virus COVID tadi, kita sudah lebih kuat. Selama berapa? Nah, nanti ini ada yang kita ketahui kan disuntikkan berkala ya, setahun 2 kali ya, dengan harapan nanti pas sudah puncaknya turun, disuntik lagi, naik lagi. Dengan harapan tadi 1-2 tahun kita sudah punya kekebalan sendiri. Diharapkan. Dan mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kemudian menjadikan seterusnya kita akan sudah bisa terbebas dan bisa kembali ke kehidupan yang. Jadi kalau misalkan sebelum kompetisi katakanlah Januari semua pemain divaksin, artinya aman sampai dengan akhir musim yang diperkirakan sekitar Juli ya? Ya kurang lebih dalam tanda kutip aman adalah tubuh kita sudah membentuk antibodi. Ya sudah membentuk pertahanan tubuh. Ya. Ketika nanti ada paparan virus masuk sudah siap. Ya, tapi tetap jangan lalai. Protokol kesehatan tetap. Nah, kalau sudah divaksin, kira-kira ini protokolnya pasti tetap dilakukan ya. Swab antigen tetap. Sementara kita masih berpikir tetap, karena kan ini hal yang baru ya. Hal yang baru, apakah bebas atau tidak? Ini bisa jadi penelitian kita. Kita justru membantu kepada pemerintah, membantu mengkampanyekan bahwasanya vaksin ini bagus loh ternyata. Dengan apa ini loh, 1.000 orang, 2.000 orang kita periksa tiap sekian hari, contohnya ternyata tidak berubah. Justru ini menjadikan penelitian yang bisa kita bantu ke pemerintah ya, bahwasanya lewat sepak bola ikut juga menjaga protokol kesehatan, ikut juga untuk menjaga kesehatan bangsa, membuat bangsa lebih kuat, bangsa lebih hebat dari sepak bola. Karena kita berusaha untuk mandiri menjadi warga negara yang baik. Ya, itu logika sederhana ya. Logika sederhana seperti itu. Jadi benar bahwa sepak bola ketika digulirkan bisa menjadi kampanye yang ampuh. Sangat bisa sekali. Bahwa ini bagian dari adaptasi normal. Betul sekali. Karena musuh sudah diketahui ya. Harus kita punya data, kita melakukan, kita punya data, membantu data. Ya kan? Ini membantu sekali pemerintah. Ada nggak sih komunikasi nantinya, terutama tim medis ini ya, grup dokter inilah. Ketika nanti hasil seperti ini dikomunikasi langsung kepada pemerintah. Oh iya, harus. Harus. Makanya kenapa kita menjalin hubungan selalu dengan Kementerian Kesehatan, Departemen Kesehatan, Satgas Covid dan sebagainya, ini agar tercipta komunikasi yang bagus. Kita minta selalu dipantau, kita minta selalu dibantu, kita memberikan hasil, kita memberikan fakta yang saling memberikan simbiosis mutualisme terhadap kesehatan melalui sepak bola. Mantap, itu yang harus kita cari. Menjadi warga negara yang baik. Ya, dan teman-teman harus tahu, teman-teman publik semuanya yang berkecimpung di sepak bola. Pertanyaan terakhir dok.
pesan kepada pemangku jabatan terkait protokol kesehatan terhadap berguna kompetisi dan pandemik. Seperti apa? Menurut saya kompetisi tidak ada masalah untuk saya sendiri. Ya. Berkaca dari tenaga medis, kemudian beberapa teman-teman yang saya sampaikan di sini untuk digulirkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita sudah punya protapnya, aplikasinya harus bagaimana. Tidak hanya sekedar menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, tetapi aplikasi di semua lini ini kita sudah punya. Kita tinggal gladi bersih. Jangan takut, jangan panik, tetap waspada. Kita tahu kelemahan musuh. So must go on. You must go on. Oke, terima kasih Dok. Siap. Terima kasih info yang banyak, benar-benar edukatif. Mudah-mudahan semua bisa sesuai harapan kita. Siap. Semua protokol kesehatan bisa dilaksanakan oleh klub dan kompetisi bisa bergulir. Amin. Pemain happy, imun bagus. Siap. Terima kasih. Siap, Sampai ketemu. Saya tunggu dengannya ke Semarang loh. Kita makan lagi. Siap. Oke, terima kasih nih Bos. Demikian tadi perbincangan kami yang sangat menarik tentunya. Kita sudah mengulas tuntas habis bagaimana protokol kesehatan dan juga situasi kesehatan yang dihadapi oleh setiap klub. Artinya sejauh ini tidak ada yang bermasalah ketika kompetisi harus digulirkan Februari nanti. Mudah-mudahan bisa bergulir. Kesehatan sudah siap, tinggal menunggu perizinan. Terima kasih. Saya Ade Marjuni dan sampai jumpa. Libero, lebih enak obrolin bola.